Seorang pria tua miskin membeli satu botol susu khusus seharga 8 yuan hanya dengan 4 yuan. Meskipun susunya kurang dari 200 ml, dia bisa meminumnya selama 2,5 bulan. Karena dia hanya minum seteguk setiap hari, dan langsung mengisinya dengan air setelah minum. Setelah makan mie instan, dia tidak pernah minum kuahnya, karena kuahnya akan disimpan untuk makan nasi di malam hari. Menjelang usia 90, dia mengira dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya yang menyedihkan ini. Tak disangka, di hari ulang tahunnya yang ke-90, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di benaknya. Energi tersimpan penuh, sistem bakat miliar kali lipat sedang diaktifkan. Setelah bereinkarnasi ke dunia di mana bakat menentukan takdir, Jiang Yuan berkali-kali bermimpi untuk mengaktifkan sistem. Dan sekarang, ketika dia hampir meninggal, dia diberitahu bahwa sistem sedang diaktifkan. Namun, hati Jiang Yuan tetap bersemangat. Dia memiliki anak di usia tua. Keluarganya yang beranggotakan 4 orang bergantung pada tunjangan pensiunnya sebagai seorang prajurit untuk bertahan hidup. Namun seiring bertambahnya usia, levelnya telah menurun menjadi orang biasa. Dan 3 hari lagi akan ada tes prajurit. Jika pukulannya tidak menghasilkan kekuatan 500 jin, itu berarti gelarnya sebagai prajurit akan dicabut. Dan dia tidak akan mendapatkan tunjangan lagi. Setelah tersadar, dia bergegas mengambil buku peningkat kekuatan tempur yang berdebu. Di sampulnya tertulis 2 kata, tinju gempa. Buku rahasia ini memiliki 9 tingkat, dan dia baru mencapai tingkat pertama. Sangat sulit, tetapi sekarang, dia hanya perlu kurang dari 2,5 menit untuk memahaminya sepenuhnya. Jiang Yuan agak tidak yakin, dan memutuskan untuk keluar dan menguji seberapa besar kekuatan pukulannya telah meningkat. Namun, mesin uji kekuatan di kompleks apartemennya agak tua, dengan batas maksimal 10.000 jin. Jiang Yuan melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang, sebelum berjalan ke mesin dengan tenang. Satu pukulan dahsyat mendarat, seluruh mesin sedikit bergetar, layar menyala, 457 jin. Kesedihan melintas di mata Jiang Yuan. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Jika dia tidak menggunakan tinju gempa, dia pasti akan kehilangan gelar prajuritnya dalam tes 3 hari lagi. Jiang Yuan mengangkat tinjunya lagi dan memukulnya seketika. Kali ini, dia menggunakan peningkatan tingkat pertama tinju gempa. Saat tinjunya bertabrakan dengan mesin, angka 457 melonjak dengan cepat. Akhirnya berhenti di 914 jin. Melihat angka ini, Jiang Yuan sangat gembira. Detik berikutnya, dia memukul lagi. Angka 917 terus meningkat dengan cepat. Setelah 9 pukulan berturut-turut, angka di layar berhenti di 4113. Menurut peraturan aliansi, kekuatan pukulan 3000 jin dianggap sebagai prajurit tingkat tinggi. Dan di kompleks apartemennya saat ini, bahkan, hanya ada beberapa prajurit tingkat dasar. Prajurit tingkat tinggi tidak ada. Jiang Yuan berpikir dengan gembira. Putaran pertama sistem memberinya bakat 100 kali lipat. Sekarang di seluruh dunia manusia, hampir tidak ada yang bisa melampaui bakatnya. Dalam tes 3 hari lagi, dia memutuskan tidak hanya untuk menjadi prajurit, tetapi juga untuk menghasilkan kekuatan pukulan 10.000 jin. Menerima tunjangan tingkat master bela diri, mengganti kerugian istri dan anaknya selama bertahun-tahun. Dengan bantuan sistem, Jiang Yuan mengembangkan tinju gempa ke tingkat ke-12. Tapi ini masih belum cukup untuk mengaktifkan bakat 1000 kali lipat di tingkat berikutnya. Jadi dia membuka komputernya. Dengan cepat, tatapannya tertuju pada buku tinju ledakan Qi. Harganya 100.000. Jurusnya terdiri dari 9 tingkat. Berbeda dengan tinju gempa, yang satu ini meningkatkan kekuatan tempur. Di tingkat ke-9 tinju ledakan Qi, satu pukulan dapat menghasilkan kecepatan suara. Artinya, sebelum suara sampai ke telinga, tinjunya sudah mendarat di tubuhmu. Hati Jiang Yuan tergerak. Yang lebih berharga lagi, harganya hanya 100.000. Dibandingkan dengan jurus-jurus lain yang harganya ratusan ribu atau bahkan jutaan, ini jauh lebih murah. Namun, ada alasan mengapa harganya begitu murah. Jurus penguat memang kuat, tetapi dari 10 orang, belum tentu ada satu yang berhasil menguasainya. Bahkan jika berhasil, tahap selanjutnya akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Jika bukan karena alasan ini, jurus penguat bisa terjual hingga ratusan juta. Jiang Yuan terus berkonflik, beli atau tidak. Saat ini, keuangannya sedang sulit. Dia harus menghidupi seluruh keluarganya sendirian. Tabungannya hanya sedikit di atas 100.000. Jika dia membelinya dan ternyata tidak berguna, uangnya akan benar-benar terbuang percuma. Setelah berpikir panjang, Jiang Yuan akhirnya membuat keputusan yang sulit. Bahkan jika tidak dibeli, 100.000 tidak akan cukup untuk keluarganya dalam waktu lama. Dan usianya juga tidak muda lagi. Masih ragu-ragu seperti ini, sungguh menyedihkan. Tanpa ragu, Jiang Yuan mengklik tombol beli. Jika tidak ada halangan, barangnya akan sampai di rumah sore hari. Lalu dia menutup mata dan mulai bermeditasi untuk memulihkan Qi dan darahnya. Namun, baru saja menutup mata, sedetik kemudian dia terkejut dan membuka matanya. Saat bermeditasi, dia jelas merasakan Qi dan darahnya yang melonjak di dalam tubuhnya, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jiang Yuan sedikit tidak percaya. Dia bergumam, Qi dan darahku beberapa kali lebih kuat. Bagaimana bisa meningkat sebanyak ini? Tidak.
Aku harus mengujinya. Sesampainya di tempat uji, dia ingin melihat berapa tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Kemudian, dia meluncurkan satu pukulan dengan keras. Seluruh mesin bergetar. Angka 1280 muncul di layar. Melihat angka itu, otak Jiang Yuan berdengung. Tadi malam hanya 400 lebih. Semalam kemudian, melonjak menjadi 1000 lebih. Mungkinkah ini karena aku mengembangkan tinju gempa ke tingkat ke-12? Semacam manfaat, bisa meningkatkan kekuatanku tanpa kusadari. Pikiran itu baru saja muncul, dan membuatnya berkeringat dingin. Meskipun satu jurus dilatih hingga sempurna, akan menghasilkan beberapa manfaat tambahan. Tapi teknik kultivasi yang bisa meningkatkan kekuatan setiap saat seperti ini, benar-benar menentang surga. Tidak mungkin, aku akan mencobanya lagi. Jiang Yuan kembali meninju. Efek peningkatan tinju getar masih tetap ada. 1293. Jiang Yuan menjadi gelisah saat tinju pertama dikeluarkan. Angkanya 1280. Baru sebentar, sudah bertambah 13 poin. Dengan kecepatan seperti ini, kekuatanku akan segera mencapai asa kejayaanku dulu. Bukan hanya mencapai, tapi bisa sepenuhnya melampauinya dalam waktu singkat. Kalau aku menggunakan tinju getar sekarang, seberapa menakutkan peningkatannya? Jiang Yuan gemetar karena kegirangan. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul dengan keras. Seluruh mesin bergetar, angka-angka di atasnya melonjak dengan cepat. Namun, Jiang Yuan tidak berhenti. Tinju getar terus bertumpuk dengan hebat. 3879, 5172, 9858. Dengan cepat mencapai tingkat ke-10. Disertai getaran hebat dari mesin. Angka di mesin mencapai 10.000 dan tidak bertambah lagi. Dan di tempat yang dipukulnya dengan brutal, muncul lekukan berbentuk tinju. Jiang Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu mesin tua ini memiliki batas maksimum 10.000. Jika dipukul lagi, mesinnya akan rusak. Berdasarkan perhitungan ini, peningkatan tinju getar tingkat ke-10 mencapai 12.930. Ledakan yang mengerikan, tingkat ke-12 akan mencapai 15.516 jin yang lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, kegembiraan di hati Jiang Yuan hampir tak tertahankan. Menurut perencanaan aliansi dunia, kekuatan tinju prajurit pemula harus mencapai 500 jin, menengah 1.500 jin, tinggi 3.000 jin, saat menembus 10.000 jin. Itulah prajurit master pemula. Meskipun hanya berbeda satu kata dengan prajurit, tapi perbedaan kekuatannya benar-benar menghancurkan, dan perlakuan akan jauh lebih baik. Baik itu tunjangan 6 digit setiap bulan, atau hak untuk membeli barang. Bahkan perubahan status dan kedudukan sangatlah besar. Sehari sebelum tes, Jiang Yuan menggabungkan tinju getar dan tinju ki meledak, menciptakan teknik kultivasi yang paling cocok untuknya. Dia menamainya Jing Senmai. Setiap tahap dapat meningkatkan penggunanya 10 kali lipat. Jiang Yuan agak bingung dengan kekuatannya saat ini. Dia hanya merasa kekuatan ki dan darahnya meningkat pesat meskipun hanya berdiri diam. Dia ingin keluar untuk mengujinya, tapi mengingat mesin tua di kompleks apartemen. Dengan satu pukulan, mesin itu mungkin benar-benar rusak. Besok adalah hari ketiga, saatnya menentukan ranah, saatnya menentukan tingkatan. Keesokan paginya, Jiang Yuan sedang mengantre untuk mendapatkan nomor di tempat uji coba. Tiba-tiba, sebuah suara mengejek terdengar. Yo, Kak Jiang. Jiang Yuan menoleh ke arah suara itu. Seorang pria tua berusia 80-an sedang berjalan bersama seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Gadis itu berwajah cantik, dengan 2 kepang dan sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jiang Yuan menjawab dengan suara rendah. Laoli, Kak Jiang, kita sudah hampir 10 tahun tidak bertemu, kan? Kukira kau tidak akan datang ke penilaian kualifikasi ini. Lagi pula, di usiamu ini, ki dan darahmu pasti sudah melemah. Kau sudah seperti orang biasa. Kenapa, mau melihatku jadi bahan tertawaan? Tidak berani, kau kan dulu kaptenku, berkedudukan tinggi, mana berani aku menertawaimu. Hanya penasaran, di usiamu yang sudah tua ini, apa kau masih belum punya penerus? Masih memaksakan diri untuk mengikuti penilaian kualifikasi. Sungguh kasihan sekali kau. Meskipun aku tidak punya banyak kemampuan, tapi bakat cucu perempuanku ini lumayan. Di usianya yang baru 16 tahun, dia baru saja memasuki tahap kebangkitan prajurit. Jiang Yuan terdiam, pria tua itu jelas-jelas sedang memamerkan cucunya. 16 tahun baru menjadi prajurit. Padahal banyak orang yang seumur hidup tidak bisa menjadi prajurit. Kebanyakan orang baru bisa menjadi prajurit di usia 20-an. Prajurit berusia 16 tahun sudah dianggap jenius, dan merupakan murid unggulan di sekolah. Aduh, Lao Jiang, aku tidak bisa mengobrol lagi denganmu. Cucuku nomor 1119. Aku harus mengantarnya ke penilaian. Jiang Yuan melihat nomor di tangannya, dan menyadari bahwa dia nomor 1120, tepat di belakang cucu Lao Li. Hasil akhir tes cucu Li Cheng berhenti di angka 675. Dan dinilai sebagai prajurit tingkat dasar. Li Cheng kemudian memandang Jiang Yuan dengan tatapan sombong. Aduh, cucuku ini ada-ada saja. Sudah ku bilang, untuk tes penilaian kecil ini, cukup tunjukkan sedikit kemampuan saja. Tidak perlu terlalu serius. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Sungguh membuatku pusing. Li Cheng sangat sombong, dan memandang orang lain dengan rendah.
Benar-benar seperti pepatah. Satu orang mencapai Tao, ayam dan anjing naik ke surga. Jiang Yuan hanya tersenyum tipis dan tidak peduli. Dia lalu masuk ke ruang tes. Sekarang, dengan satu pukulan santai, kekuatannya pasti melebihi prajurit tingkat menengah. Seberapa kuat tepatnya, dia sendiri tidak tahu. Dengan satu teriakan keras, Jiang Yuan meninju dengan cepat. Bersamaan dengan suara gedebuk, angka di mesin mulai meningkat pesat dari 0. Dalam sekejap, angkanya melewati 100. Dan angkanya terus meningkat drastis. Penguji di sampingnya hanya melirik sekilas. Dan tidak terlalu peduli. Menurutnya, orang tua seperti Jiang Yuan sudah hebat jika bisa mencapai 300. Soal menjadi seorang petarung, itu hampir mustahil. Mengingat usianya yang sudah lanjut. Namun, sebelum ia sempat menelan ludahnya, angkanya melampaui prediksinya, dengan cepat mencapai 300, dan terus meningkat pesat, dalam sekejap, mencapai 500. Namun, setelah mencapai 500, peningkatannya tidak melambat sedikit pun, malah terus meningkat drastis. Penguji itu terkejut sesaat, matanya terpaku pada layar, ia bahkan berhenti minum teh. Dalam sekejap, angkanya melebihi 1000, dengan cepat mencapai 1500 dan masih terus meningkat. Akhirnya, berhenti di angka 2100. Penguji itu langsung berdiri dan menatap Jiang Yuan. Data yang tertera jelas menunjukkan informasinya. Tahun ini, ia tepat berusia 90 tahun. Sejak usia 60 tahun, kekuatannya mulai menurun. Menurun selama 30 tahun. Dan sekarang, ia masih bisa mempertahankan kekuatan 2000. Berapa kekuatannya di masa jayanya? Apakah ia seorang Grandmaster, atau bahkan lebih kuat? Jiang Yuan tidak peduli dengan penguji itu. Ia menatap mesin uji dan sedikit terkejut sendiri. Ia tidak menggunakan teknik pukulan getar tadi. Ia juga tidak menggunakan pukulan ki runtuh. Itu hanya kekuatan dasarnya. Meskipun begitu, ia mencapai 2000. Jika ia menggunakan pukulan runtuh yang berlipat ganda, betapa mengerikannya kekuatan itu. Jiang Yuan menarik napas dalam-dalam. Matanya terpaku pada mesin. Biar kulihat, seberapa besar batas kekuatanku. Tiba-tiba, tinjunya kembali menghantam. Dari 2100, angkanya kembali meningkat drastis. Dalam sekejap, mencapai 4200. Penguji itu menatapnya dengan hormat. Seorang petarung tingkat tinggi berusia 90 tahun. Orang seperti ini, pastilah pernah menjadi tokoh penting. Namun, Jiang Yuan tidak berhenti setelah 2 pukulan. Tinjunya menghujani mesin uji. Seperti tetesan hujan, suara dentuman bergema di ruangan itu. Bagaikan badai, mesin itu mulai bergetar, karena kekuatan yang terus meningkat. 8.400, 10.500, 14.700, 18.900, 23.100. Penguji di sampingnya sudah tercengang. Kekuatan 23.000 lebih. Berarti orang tua di hadapannya ini, meskipun kekuatannya menurun selama 30 tahun, keduanya memiliki kekuatan hampir setara penjelajah marsial tingkat menengah. Saat masih muda, kekuatan mereka cukup untuk menekan petinggi reruntuhan kuno. Penguji membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendapati Jiang Yuan berdiri di depan mesin dengan mata tertutup, beristirahat. Seolah-olah dia tertidur. Penguji tidak berani mengganggunya dan hanya menunggu dengan tenang. Karena orang kuat memiliki hak istimewa dimanapun mereka berada. Saat ini, Jiang Yuan seolah memasuki kondisi pencerahan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia langsung meninju mesin. Angka 23.000 langsung melonjak menjadi 36.000. Ketika semua debu mereda, Jiang Yuan melihat angka di mesin uji. Dan tersenyum puas, berkata, apakah aku lulus tes sekarang? Penguji mengangguk berulang kali, lulus. Kalau begitu, tidak ada lagi. Aku akan pergi dulu. Di luar, Li Cheng tercengang tak percaya. Kekuatan tempur 36.000 telah mencapai tingkat penjelajah marsial menengah. Gadis kecil di sampingnya tampak sangat gembira. Ternyata kakek Jiang adalah seorang penjelajah marsial. Hebat sekali. Saat Jiang Yuan melangkah maju, orang-orang di sekitarnya dengan sopan memberi jalan. Tatapan mereka agak menghindar. Bagaimanapun, penjelajah marsial di mata orang biasa adalah keberadaan yang tinggi. Melihat Jiang Yuan berjalan ke arahnya, ekspresi wajah Li Cheng langsung membeku. Dengan senyum kaku, dia berkata, Kak Jiang. Jiang Yuan mengangguk ringan dan menatap gadis kecil itu. Nak, teruslah berusaha keras. Kakek mendukungmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung melewati Li Cheng. Namun, keesokan harinya, semua orang yang lulus tes menerima pesan teks. Kecuali Jiang Yuan. Ternyata, setelah petinggi melihat rekaman tes Jiang Yuan, mereka mengatakan dia dicurigai curang. Kakek tua miskin itu jelas telah lulus tes dan mendapatkan jaminan hidup 6 digit setiap bulannya. Tetapi penilai mengatakan dia curang setelah melihat rekamannya. Saat ini, Jiang Yuan masih menunggu pesan teks kelulusan tes. Tiba-tiba, sebuah pesan teks masuk. Tuan Jiang, halo, ini adalah pusat pelatihan bela diri Wuji. Berdasarkan hasil tes Anda, kami akan memberi Anda medali penjelajah marsial tingkat menengah. Namun, sebelum pemberian medali, kami harap Anda dapat datang ke pusat pelatihan bela diri Wuji besok sore untuk penilaian penjelajah marsial putaran kedua. Melihat pesan ini, Jiang Yuan sedikit terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, dia mengerti maksudnya.
Tes sensus terutama ditujukan untuk mereka yang memasuki ranah penjelajah marsial. Dengan kekuatan tempur di bawah 10.000, dan dia langsung menembus 10.000 kekuatan tempur, yang termasuk dalam jajaran penjelajah marsial. Wajar jika mereka curiga. Setelah pulang, istrinya, Muruyun, bertanya dengan cemas. Jiang tua, bagaimana? Apakah kamu lulus tes? Apakah kamu masih seorang penjelajah marsial? Melihat kekhawatiran istrinya, Jiang Yuan tersenyum kecil, bersiap menggoda istrinya. Lalu ia menghela napas tanpa berkata apa-apa. Melihat itu, Muruyun tertegun. Di tempat, tampak sedih. Jiang tua, kalau tidak lolos, ya sudahlah. Kamu sudah berusaha. Melihat ekspresi istrinya, Jiang Yuan tertawa terbahak-bahak. Aku cuma bercanda. Sudah tua begini, masih mudah dikerjai. Tatapan berbahaya muncul di mata Muruyun. Ia mengulurkan tangan, hendak mencubit telinga Jiang Yuan. Tapi akhirnya ia mengurungkan niatnya. Lagi pula, mereka berdua bukan lagi anak muda. Sebelah kaki sudah di liang kubur. Malu kalau dilihat orang. Jiang Yuan kemudian kembali ke kamar dan segera memikirkan dan mempelajari Jingmai. Tahap pertama Jingmai hanya meningkatkan kekuatan 10 kali lipat saja. Tidak banyak efek tambahannya. Masih kalah dengan 3 efek tambahan dari tinju gempa. Tapi jalan tinju gempa cepat atau lambat akan menemui jalan buntu. Bagaimanapun, fondasinya kurang. Sedangkan Jingmai yang ia ciptakan sendiri berbeda. Awalnya saja sudah 10 kali lipat. Fondasinya kuat dan masih ada tahap kedua, tahap ketiga, bahkan mungkin sampai tahap ke-10. Namun, saat ini ia baru membuka bakat 100 kali lipat. Meski luar biasa, mustahil baginya untuk menciptakan Jingmai tahap ke-10. Ia belum tahu keistimewaan Jingmai 10 kali lipat. Saat ini ia tidak tahu. Tapi peningkatan kekuatan 100 kali lipat pasti ada. Kekuatan dasarnya saat ini lebih dari 2000. Apa artinya peningkatan 100 kali lipat? Langsung 200.000 kekuatan tempur. Langkah selanjutnya adalah mempelajari lebih banyak teknik tinju. Dan mengembangkan Jingmai-nya. Setelah mendapat ide, Jiang Yuan memusatkan perhatian. Dan terus mengembangkan Jingmai. Tahap pertama dari kitab saraf ilahi setara dengan gabungan isi lengkap pukulan gemuruh. Dan isi lengkap pukulan ki pecah. Jumlah kata melebihi 200.000. Kombinasi kata-kata yang tak terhitung itu seperti kitab surgawi. Bahkan jika saat ini Jiang Yuan melemparkan tahap pertama kitab saraf ilahi, hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Dalam sekejap mata, langit mulai gelap. Di tengah-tengah, Muruyun khusus datang memanggilnya turun untuk makan. Namun Jiang Yuan tampaknya tidak mendengar dan tetap menulis. Muruyun penasaran dan melihat sekilas. Dia mengenali setiap karakter. Namun saat digabungkan, dia sama sekali tidak mengerti istilah-istilah yang diciptakan oleh Jiang Yuan. Hal itu membuat kepalanya pusing. Setelah beberapa kali memanggil Jiang Yuan tanpa jawaban, dia akhirnya menyerah. Sekejap saja sudah larut malam. Ekspresi Jiang Yuan mulai menunjukkan kegembiraan. Seolah-olah tulisan yang dibuatnya bukanlah tulisan, melainkan sebuah film. Dia seolah bisa melihat dunia di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 20 jam. Dengan pemahamannya, dia benar-benar berhasil memecahkan kitab saraf ilahi. Pada saat yang sama, kedua anaknya, sambil sarapan, sambil bermain ponsel, Jiang Yuan melirik, melewati putrinya dan menatap putranya, Jiang Hao. Entah mengapa, hari ini putranya duduk dengan tenang, namun memancarkan aura kuat, kesan yang sangat tangguh, seolah-olah yang duduk di sana adalah seorang pendekar, bukan orang biasa. Jiang Yuan mengerutkan kening. Dulu, ia tidak pandai menilai orang, hanya dari penampilan luar. Ia tidak bisa melihat apakah seseorang kuat atau tidak. Tetapi setelah ia menyimpulkan kitab suci nadi dewa, ia memiliki perasaan seperti ini. Sepertinya putraku menyembunyikan rahasia dariku. Ayahnya, pikirnya dalam hati. Cekak, Jiang Yuan berpikir dalam hati dan tidak terlalu peduli. Jangankan putranya seorang pendekar, bahkan jika ia adalah seorang master bela diri tingkat tinggi. Lalu bagaimana? Mungkin besok ia sendiri akan menjadi master bela diri tingkat tinggi. Atau bahkan langsung melampaui master bela diri dan menjadi grandmaster. Lagi pula, sehebat apapun putranya, masih bisakah ia melawan ayahnya? Dugaan Jiang Yuan benar. Saat ia bangkit, putranya, Jiang Hao, juga dirasuki oleh benda misterius. Sekarang ia telah menjadi seorang pendekar. Hanya saja Jiang Hao belum tahu bahwa ayahnya telah menjadi orang paling berbakat saat ini. Ia masih berpikir bahwa jika ayahnya tahu ia telah menjadi pendekar, ayahnya akan sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, posisi Jiang Yuan di rumah tidaklah rendah. Dan temperamennya terkenal buruk. Kedua anaknya sering dipukulinya saat kecil. Jiang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, habiskan sarapanmu dan pergilah ke sekolah. Jangan sampai terlambat. Kemudian, Jiang Yuan bersiap untuk pergi ke Gunung Guangyuan. Gunung Guangyuan dulunya adalah tempat suci Tao di kota Haoran. Dan juga tempat penguasa kota Haoran mencapai tingkat manifestasi suci. Di puncak gunung, terdapat mesin uji kekuatan tempur tingkat jutaan. Jiang Yuan ingin menguji kekuatannya di sana. Setiap langkah yang ia ambil, tubuhnya hampir melayang. Satu langkah sejauh belasan meter. Satu langkah melewati puluhan anak tangga. Ia mendaki dengan cepat, disertai suara angin yang kencang. Ia sudah bisa melihat puncak gunung. Darah di tubuhnya mendidih, lebih deras seiring dengan niatnya. Seluruh kekuatannya seolah-olah tercurah ke kakinya.
Detik berikutnya, Jiang Yuan berteriak, dan melangkah ke puncak. Dengan dorongan yang kuat, seluruh tubuhnya meluncur seperti peluru, tinggi ke langit. Saat mendarat, seluruh puncak gunung bergetar dengan suara keras. Kakinya terbenam ke tanah, kerikil beterbangan kemana-mana, sangat menggelegar. Orang-orang di sekitarnya menghindar, dengan tatapan hormat di mata mereka. Di era ini, yang kuatlah yang paling dihormati. Jiang Yuan berdiri di tempat, menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Ia mulai menenangkan kekuatan darah yang mendidih di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan darahnya telah meningkat pesat. Dia tidak tahu persis berapa banyak, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kembali nanti, dia bisa memodifikasi gerakan tinju gemuruh dan tinju ledakan ki, dan menerapkannya pada kakinya. Dengan begitu, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa tingkat. Dia benar-benar bisa melepaskan seluruh kekuatan tubuhnya dalam sekejap. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke mesin penguji di pusat puncak gunung. Tidak banyak orang yang sampai di puncak pada saat ini. Hampir semuanya orang biasa, hanya ada 2 atau 3 petarung. Kekuatan mereka tidak terlalu besar. Melihat Jiang Yuan berjalan menuju mesin penguji, seorang petarung yang berdiri di depan mesin penguji segera memberi jalan. Dengan hormat dia berkata, "Senior, apakah Anda ingin menggunakan mesin penguji? Silakan gunakan terlebih dahulu." Jiang Yuan berjalan ke platform pengujian, dan melayangkan satu pukulan ringan. Layar mesin tiba-tiba menyala. Angka-angka naik dengan cepat. Setelah mencapai 5.000, angka-angka mulai melambat. Akhirnya berhenti di angka 6.000. Jiang Yuan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tahu bahwa karena perubahan jurus tinjunya yang diterapkan pada kakinya, kekuatan dasarnya meningkat pesat. Tapi dia tidak menyangka akan meningkat 3 kali lipat. Kemarin baru 2001, hari ini sudah mencapai 6.000.